pemerintah, Kementerian Kesehatan dalam hal ini melokalisir terlebih dahulu rumah sakit yang melakukan dalam kerangka, dalam skema namanya penelitian berbasis layanan terapi. Tetapi ada yang sudah menjadi standar layanan, yaitu tulang tadi, patah tulang yang dengan yang gagal sambung sama yang defek tulang, yang tulangnya hilang, itu sudah ada PNPK-nya. PNPK itu Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran. Jadi sudah di-approve oleh Kemkes. Jadi harusnya ini sudah menjadi standar layanan. Sedangkan yang lainnya Halo Sobat Pabijaya, ketemu lagi dengan saya Dr. Heni di podcast Pabijaya. Kali ini kita kedatangan tamu, Profesor Dr. Ismail Hadi Subroto Dilogo, spesialis ortopedi traumatologi konsultan. Kita akan berbicara mengenai pengobatan alternatif dan kedokteran. Nah, apa itu pengobatan alternatif? Kali ini kita akan berbincang mengenai sel punca atau yang dikenal dengan stem cell. Nah, selamat siang Prof. Ismail. Selamat siang, Dr. Heni. Iya, kita mau bicara tentang stem cell atau sel punca ini. Apa sih sel punca itu, Prof? Ya, sel punca itu adalah nenek moyangnya sel, yang mana itu karena nenek moyang, jadi dia bisa memperbaharui dirinya sendiri, kemudian dia bisa memperbanyak diri atau kita namanya proliferasi, terus juga bisa menjadi sel matang atau nama istilahnya diferensiasi. Sehingga misalkan kalau ditaruh di tulang, dia menjadi sel tulang. Kalau ditaruh di kulit, menjadi sel kulit. Taruh di tulang rawan, menjadi tulang rawan. Saraf, sel saraf, gitu. Nah, selanjutnya itu sel induk, jadi induk dari semua sel. Jadi dia itu sel awal, kemudian dia akan berkembang menjadi sel-sel lain. Ini namanya sel punca, gitu ya, Prof. Ya. Nah, sel punca atau stem cell ini mungkin pemirsa sering mendengar apa itu stem cell. Itu sering mendengar apa stem cell, pengobatan stem cell. Nah, pengobatan stem cell ini bagaimana dilakukannya, Prof? Ya, bisa diceritakan. Dilakukannya itu pada dasarnya ada dua pendekatan, yaitu pendekatan yang pertama yang disebut dengan terapi sel atau cellular terapi. Nah, biasanya itu digunakan pada penyakit-penyakit medis dan sebagian penyakit bedah. Ya, biasanya caranya dengan cara apa? Diimplantasikan, disuntikkan. Ada sesuatu yang disuntikan. Jadi sel itu dia ada dalam suatu cairan gitu ya, Prof ya. Kemudian disuntikkan, diencerkan, kemudian disuntikkan. Sel kecil banget kan? Jadi kan untuk bisa pergi ke tempat organ yang dituju harus ada kendaraannya, kendaraannya, yaitu dalam hal ini cairan. Terus kemudian yang kedua dalam bentuk pendekatan tissue engineering atau bahasa Indonesianya rekayasa jaringan. Untuk ilmu-ilmu bedah biasanya. Jadi dibedah, pasiennya tetap dibedah, ya kan? Misalkan contohnya di patah tulang yang tulangnya hilang ya, dipatah tulang, dibedah, dipasang pen, kemudian tulang yang hilang itu kan harus kita tumbuhin. Nah, itu kemudian kita kasih stem cell. Nah, stem cellnya juga perlu kendaraan. Biasanya dikasih suatu hidroksiapatit media sendiri ya. Jadi dia punya kemampuan yang sangat baik ya untuk berkembang biak, untuk memperbaiki jaringan. Kemudian apalagi Prof untuk dia kan tadi kan memperbanyak dirinya kan. Memperbarui. Nah, dia ngomong ke sama yang tulang yang hilang ini, kamu butuhnya apa? Oh, saya butuh sel tulang gitu. Kamu butuh berapa? 100 juta. Nah, dia langsung memproduksi dia. Hebat sekali. Stem cell dia. Dia ngomong itu namanya induk jadi. Iya, makanya dia ada karena nenek moyangnya jadi dia nggak ditolak, ya kan? Wah, ini nenek moyang saya ini. Nah, oleh karena itu dia memperbanyak diri, kemudian menjadi sel matang yaitu sel tulang. Udah deh nanti terbentuk tulangnya yang tadi lubang defect, terus terbentuk lagi solid padat.
Jadi sebenarnya dia membantu penyembuhan, membantu ya umumnya membantu penyembuhan. Nah, apakah ada kelebihan atau superioritas dari stem cell ini dibandingkan dengan terapi lain, Prof? Apakah dia harus dengan terapi lain atau dia terapi mandiri bisa? Ya itu memang ada dua. Yang satu tadi memang sudah ada pengobatannya, ya kan, jangan pengobatan standar, tapi hasilnya belum memuaskan. Ya, contohnya apa, Prof? Contohnya misalkan tadi kembali lagi pada tulangnya tadi ya, sebagai ilustrasi patah tulang. Nah, selama ini kan tulangnya hilang supaya tumbuh, itu kan yang konvensional itu diambil ini tulangnya dari dia sendiri. Tulangnya. Dari crista iliaca ya, dari sumsum tulang di sini diambil, pindahin situ. Cuma sayangnya sakit. Ya, jadi biasanya orangnya tuh nyaman di tempat patah tulangnya, tapi di sini 3 bulan sakit di tempat donornya itu. Donor yang diambil sumsum tulangnya itu. Kemudian penyembuhannya biasanya lama itu 9 sampai 12 bulan. Apanya di tempat yang diambilnya atau tempat yang patah tulangnya? Pertama donornya sakit, kemudian di tempat yang di terapi itu yang tulangnya yang hilang itu juga biasanya nyambungnya lama, 1 tahunan biasanya. 1 tahunan. Oleh karena itu, sedangkan stem cell, kalau dengan stem cell karena dia mampu memperbaharui dirinya, mampu memperbanyak diri, mampu menjadi sel matang, maka lebih cepat. Jadi nyambungnya lebih cepat, 6 bulan misalkan sudah padat gitu. Jadi setengah waktu dari yang seharusnya ya? Ya, setengah waktu. Kemudian tadi tidak ada donor yang sakit, kan tanpa mengambil donor lagi gitu. Dan dia pasti diterima tubuh karena dia sel nenek moyang itu ya. Iya, nenek moyang itu. Dan walaupun yang sekarang juga kan trennya, kalau dulu kan dari tubuhnya dia sendiri kan. Sekarang juga dari 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 tali pusat bayi misalkan, dari lemak. Nah, itu kan dari orang lain. Dari individu lain, itu pun tidak ditolak karena tadi nenek moyangnya. Terus kemudian lagi kalau penolakan itu, kalau di ilmu imunologi itu HLA-nya tipe 1, sedangkan dia HLA-nya tipe 2, sehingga artinya tidak ditolak. Ada kode khusus yang membuat suatu sel ditolak dan dia tidak punya kode khusus itu, sehingga bisa diambil dari sumber lain, bukan dari tubuh sendiri, kemudian dimasukkan kepada orang yang membutuhkan. Demikian ya, Prof. Dan biasanya donornya itu adalah dari limbah kan, kayak tali pusat pusat yang kita nggak perlu lagi. Nggak perlu mencederai mencederai orang yang harus mendonorkan. Sel lemak juga ya, Prof ya? Sel lemak yang lemak biasanya mungkin orang dari liposuction ya. Lemaknya itu kan limbah ya, emang mau dibuang, tapi itu bisa diambil stem cellnya atau sel puncanya. Tapi lebih banyak yang tali pusat, karena tali pusat ini kan ini kan baru lahir, jadi artinya secara usia kan muda banget, ya kan, dan potensinya lebih baik daripada yang lama. Tentunya tali pusat itu ada suatu proses ya, Prof ya, diambil stem cellnya, kemudian ada suatu proses sehingga menjadi suatu zat yang bisa dipergunakan untuk orang sakit. Ditaruh di bank di minus 190 derajat. Nanti kalau ada yang memerlukan, nanti kita kultur kembali. Nah, ini tadi kita bicara tentang patah tulang ya, Prof ya. Apalagi yang penyakit yang bisa mempergunakan stem cell ini, Prof? Untuk misalkan untuk yang tadi, yang pertama kan tadi terapi standarnya ada, dia on top, artinya menambahin supaya tadi lebih cepat dan nggak sakit. Dan yang kedua ini yang menggantikan, yang bisa menggantikan, dalam tanda petik menggantikan terapi baru. Jadi kan misalnya terapi biasanya contohnya tulang belakang yang ini ya, saraf kejepit ya, seperti saraf kejepit itu yang istilahnya, yang mana biasanya kan dioperasi tuh. HNP kan biasanya dioperasi, di disektomi, diambil bantalannya yang menjepit saraf, diambil. Nah, itu dengan terapi alternatif ini, dengan terapi stem cell ini cukup di laser, diimplantasi pakai laser, disuntik dalam suatu penyuntikan juga, tapi juga dibius pastinya. Di laser kemudian disuntik dengan
stem cell ini, maka tidak perlu dioperasi. Jadi pada tulang belakang yang sarafnya kejepit yang harusnya dioperasi, bisa alternatifnya dengan stem cell disuntikan sehingga terjadi regenerasi ya Prof ya, betul. Perbaikan saraf dan lain-lain. Ya, karena bantalan itu kan intinya kan dia namanya bantal harusnya elastis, empuk kan, namanya bantal harus empuk. Nah ini keras. Nah begitu keras kegencet, terus dia nggak balik, makanya karena di belakangnya itu saraf malah ketekan sarafnya. Nah dengan dikasih di laser, maka dia akan shrinkage masuk, terus kemudian disuntik stem cell menjadi elastis kembali. Iya, jadi suatu alternatif. Pengobatan alternatif dalam kedokteran yang memang diakui. Jadi bukan hanya sekedar pengobatan alternatif saja. Nah ini kita ngomong bedah nih Prof, bedah. Selain penyakit yang biasa dalam ilmu bedah, ada lagi Prof yang bisa dipergunakan ini stem cell ini. Oh ya, untuk yang tadi itu ilmu itu bedah kan di disiplin ilmu bedah, dan juga disiplin ilmu medis seperti stroke ya. Stroke itu kan terjadi kalau yang tipe 2, ada 2 tipe stroke, tapi stroke yang tipe infark artinya yang kebuntu pembuluh darahnya, penyumbatan pembuluh darah ya. Jadi ada pembuluh darah yang ke otak tersumbat. Nah karena tersumbat maka aliran darahnya kan nggak ada tuh, jadi sebagian otaknya mati, ya kan. Oleh karena itu supaya terjadi kehidupan kembali, ya kan, supaya yang buntu juga menjadi longgar kembali, biasanya itu dikateterisasi tuh yang namanya pakai DSA ya kateteris itu pakai selang gitu ke pembuluh darah ya Prof ya. Baik. Dimasukkan selang, terus kemudian dibuka untuk yang membuntu, terus kemudian untuk yang mati itu disuntik stem cell supaya hidup kembali. Penyakit jantung bisa juga Prof? Ya, penyakit jantung yang infark miokard, yang serangan jantung yang membuat jantungnya itu sebagian selnya ada yang kerusakan gitu ya Prof. Mati. Ya demikian mengenai stem cell, banyak sekali kegunaannya Prof. Nah kalau pemirsa ada keluarga misalnya ada yang membutuhkan pengobatan alternatif ini, bagaimana caranya Prof? Ya biasanya kita kalau kebetulan itu resminya itu ada rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Salah satunya ada RSCM. Jadi nanti bisa datang ke RSCM, ke klinik namanya SCMC, Stem Cell and Metabolite Clinic. Karena bukan hanya stem cell, juga derivatnya, turunannya stem cell, yaitu sekretum seperti itu. Jadi tidak semua rumah sakit bisa memberikan terapi stem cell ini pasti ada penyebabnya kenapa tidak semua rumah sakit, pasti ada alasannya. Apakah ada bahaya atau komplikasi dari stem cell ini Prof? Ya karena stem cell ini belum menjadi standar layanan. Standar layanan itu gampangannya begini, kalau asuransi mau ganti, apalagi BPJS ya, ini jangankan BPJS, asuransi swasta itu nggak mau mengganti kalau diterapi dengan stem cell ya. Jadi belum menjadi standar layanan, makanya pemerintah, Kementerian Kesehatan dalam hal ini melokalisir terlebih dahulu rumah sakit yang melakukan dalam kerangka, dalam skema namanya penelitian berbasis layanan terapi. Tetapi ada yang sudah menjadi standar layanan, yaitu tulang tadi, patah tulang yang dengan yang gagal sambung sama yang defek tulang, yang tulangnya hilang, itu sudah ada PNPK-nya. PNPK itu Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran. Jadi sudah di-approve oleh Kemkes. Jadi harusnya ini sudah menjadi standar layanan. Sedangkan yang lainnya masih dalam penelitian berbasis layanan terapi. Jadi bukannya coba-coba, tapi artinya sudah ada manfaatnya, cuma kita lagi mengembangkan dan mengumpulkan evidennya semakin banyak, nanti akan orang semakin percaya untuk nanti naik kelas menjadi satu standar layanan. Kalau yang tulang kejepit tadi gimana itu Prof? Apakah dia sudah merupakan suatu standar pelayanan? Itu penelitian berbasis layanan terapi juga, tapi kita sudah
dari perhimpunan itu sudah mengajukan ke Kemkes untuk menjadi suatu guideline, standar layanan. Nah, sekarang memang belum di approve, tetapi dalam proses. Oleh karena itu sekarang di RSCM untuk yang seperti saraf kejepit itu dalam kelasnya adalah penelitian berbasis layanan terapi. Ya. Oke, kita sekarang misalnya pasien nih datang nih Prof ya. Misalnya dengan tadi patah tulang tapi ada suatu tulang yang hilang misalnya, itu kan yang dipergunakan ya Prof. Kemudian pasien datang katakanlah ke RSCM. Kemudian kita lakukan pemeriksaan demikian Prof. Nah, apa prosedur-prosedur lain yang perlu dia lakukan untuk mendapatkan stem cell itu Prof? Apakah ada pemeriksaan tambahan seperti itu? Ya sebetulnya kalau itu kan konsultasi dengan kliniknya di klinik di SCMC itu, kemudian kita nanti menentukan apakah ini infeksi atau tidak infeksi. Tentunya akan berbeda penanganannya. Oleh karena itu untuk menangani stem cell ini haruslah berdasarkan spesialisasinya atau subspesialisasinya, karena tadi kan ini pengobatan yang on top, jadi harus sesuai dengan orang yang kompeten menangani patah tulang. Jadi jangan sampai misalkan dokter saraf menanganin patah tulang misalkan, nah itu kan tidak kompeten kan, karena kompeten ini misalkan ortopedi. Begitu juga saya karena saya mengerti stem cell, saya harus spesialis ortopedi tapi mengobatin stroke misalkan. Nah, itu juga itu udah beda itu ranahnya. Jadi harus sesuai dengan kompetensinya, karena mengobatinya secara utuh, bukan hanya implantasi stem cell-nya, suntik stem cell-nya, tapi juga harus menanganin patah tulangnya secara utuh. Tadi harus direkonstruksi, dipasangin pen. Misalnya kalau ada infeksi, harus infeksinya dibuang dulu, ya kan? Dikasih spacer dulu biasanya. Nanti setelah dikasih spacer, dikasih bone semen, infeksinya hilang, 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, baru deh kita ambil semen tulangnya yang sementara tadi untuk membunuh kuman, untuk ditambal tulang dengan stem cell maksudnya. Jadi penggunaannya juga kadang lebih dari 1 kali ya Prof ya? Iya, bisa. Pemakaiannya bisa saja diulang gitu ya Prof? Bisa diulang. Nah, sedikit nih tambahan, apakah ada kondisi yang menyebabkan suatu pasien tidak dapat dilakukan atau diberikan terapi stem cell ini Prof? Stem cell ya. Biasanya kita hati-hati kalau pasiennya itu kanker ganas. Jadi ada bukan tumor jinak. Kalau yang tumor ganas, apalagi tumor, misalnya contohnya tumor tulang yang belum dilakukan reseksi itu kita takutkan ini stem cell-nya itu malah memberikan nutrisi kepada si kankernya, pada sel kanker, malah karena sebetulnya bertambah. Karena sebetulnya kanker itu juga punya stem cell juga, stem cell kanker. Stem cellnya dia sendiri, kemudian ditambah lagi, jadi makin berkembang. Kerjasama dong dia. Itu aku punya temen ini gitu. Jadi makanya biasanya dihabisin dulu, atau dengan terapi yang baru seperti NK cell, seperti natural killer cell. Jadi stem cell-nya itu dirubah dulu menjadi sel pembunuh. Jadi membunuh cancer stem cell-nya. Nah, itu nanti topik yang lain lagi, jangan di sini. Jadi bukan nggak bisa stem cell naif yang murni. Yang murninya itu langsung diberikan gitu. Baik, Prof, kita telah berbincang cukup menarik mengenai stem cell atau sel punca sebagai terapi alternatif dalam bidang kedokteran. Terima kasih banyak atas waktunya Prof. Ismail. Semoga bincang-bincang kali ini memberikan manfaat yang cukup besar kepada pemirsa Sobat Pabijaya. Tetap ada di YouTube Pabijaya Official. Kita ketemu dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih Prof. Sama-sama. Mari.